Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi berikutnya, anak-anak. Kalau sebelumnya kita membahas tentang zat aditif, zat yang ditambahkan pada bahan makanan, materi berikutnya adalah zat adiktif. Hanya berbeda huruf K, tetapi maknanya sangat berbeda. Ya, untuk memahami lebih lanjut, perhatikan gambar-gambar yang kita tampilkan berikut ini. Ini adalah gambar benda-benda yang ada di sekitar kita. 1, ini teh. Kemudian 2, ini rokok. 3, ini kopi. Ini kan ada di sekitar kita. Dan kita akrab dengan benda-benda ini. Yang keempat, ini agak asing, tetapi kalau kalian sering membaca literatur, tahu nomor 4 ini adalah ganja. Nah, benda-benda yang kita tampilkan pada gambar ini semuanya mengandung zat yang sifatnya adiktif. Apakah zat adiktif itu? Zat adiktif itu adalah zat yang apabila dikonsumsi bisa menyebabkan ketergantungan atau adiksi. Atau kalau sudah mengkonsumsi ingin menggunakannya secara terus-menerus atau ketergantungan. Zat-zat demikian ini disebut zat adiktif. Jenis-jenis zat adiktif digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama narkotika, 2 psikotropika, dan 3 zat psikoaktif lainnya. Oke, kita bahas bersama satu persatu tentang narkotika. Narkotika itu apa? Narkotika itu adalah zat atau obat yang asalnya dari tanaman yang bisa menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan ini menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Maka penggunaan narkotika harus di bawah pengawasan seorang dokter. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan 1, 2, dan golongan 3. Narkotika golongan 1 itu sangat berpotensi dalam menyebabkan adiksi atau ketergantungan. Oleh sebab itu, ini tidak digunakan di dalam pengobatan. Contoh narkotika golongan 1. Heroin atau putau, kokain, dan ganja. Berikutnya narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 ini berpotensi tinggi. Kalau tadi golongan 1 itu berpotensi sangat tinggi. Kalau golongan 2 berpotensi tinggi, jadi kadarnya masih agak di bawahnya, di dalam menyebabkan ketergantungan. Dan ini bisa digunakan sebagai pilihan terakhir di dalam proses pengobatan pasien. Apa saja yang termasuk narkotika golongan 2? Metadon, petidin, dan morfin. Berikutnya narkotika golongan 3. Contohnya kodein. Narkotika golongan 3 ini berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan atau adiksi. Dan ini banyak digunakan di dalam proses pengobatan pasien. Misalnya etilmorfina, nikokodina, polkodina, propiram. Ini digunakan, tetapi sekarang harus dalam pengawasan dokter. Kalau dulu kodein itu diberikan bebas di rumah sakit, tetapi sekarang
sudah diawasi oleh pemerintah secara lebih ketat lagi karena banyak yang menyalahgunakan ternyata. Jadi ya pengawasannya ditingkatkan. Ya, dampak penggunaan narkotika, heroin, morfin, opium, kodein dan lain-lain tadi. Dampaknya ada yang jangka pendek, jangka panjang. Dalam jangka pendek, narkotika ini bisa menghilangkan rasa nyeri, ketegangannya berkurang, memberikan rasa nyaman, memberikan rasa seperti mimpi dan ngantuk. Jadi enak begitu. Dalam jangka panjang, efek negatifnya itu, dampaknya itu adalah menyebabkan adiksi atau ketergantungan, meninggal karena penggunaan yang melebihi dosis, kemudian sembelit, gangguan siklus menstruasi, impotensi, dan masih banyak lagi dampak negatif yang lainnya. Dampak penggunaan ganja dalam jangka pendek. Ganja apabila dikonsumsi akan menimbulkan rasa cemas dan gembira menjadi satu. Banyak berbicara, tertawa terbahak-bahak, mengalami halusinasi, perasaannya berubah-ubah, denyut jantungnya meningkat, mata merah, tenggorokan kering, mulut terlalu kering. Dalam jangka panjang, lebih dahsyat lagi efeknya. Daya pikir berkurang, motivasi belajar terus drastis menurun, perhatian ke lingkungannya sangat berkurang. Secara fisik bisa mengalami radang paru-paru, imunitasnya menurun, gangguan sistem peredaran darah. Dampak penggunaan kokain dalam jangka pendek bisa menimbulkan rasa percaya diri yang semakin meningkat. Banyak berbicara, rasa lelah hilang, kebutuhan tidur berkurang, jadi bisa melek sampai malam begadang. Halusinasi penglihatan serta perabaan. Dalam jangka panjang, para pengguna kokain bisa mengalami kurang gizi, anemia, kerusakan pada hidung, gangguan pada jiwa. Para pengguna narkotika ini biasanya mereka hanya mengambil keuntungan atau kenikmatan yang sesaat, tetapi mereka mengorbankan untuk jangka panjangnya. Semoga kita terhindar dari yang demikian ini ya anak-anak, amin. Zat yang bisa menimbulkan adiksi berikutnya adalah psikotropika. Apakah psikotropika itu adalah zat atau obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Nah, zat psikotropika ini digolongkan menjadi 4 golongan. Golongan 1, 2, 3, dan 4. Zat psikotropika golongan 1 berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan. Dan ini tidak digunakan sebagai obat. Contoh, ekstasi, LSD. Psikotropika golongan 2 berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan. Ini bisa digunakan sebagai obat, tetapi penggunaannya sangat-sangat terbatas. Contoh golongan 2 dari zat psikotropika ini, amfetamin, metamfetamin, fenisiklidin, Ritalin. Psikotropika golongan 3 berpotensi tetapi tidak begitu parah, hanya sedang saja menyebabkan ketergantungan. Dan ini banyak digunakan sebagai obat. Contohnya pentobarbitol,
flunitrarcepam. Sedangkan psikotropika golongan 4 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan. Ini penggunaannya luas, digunakan sebagai obat. Psikotropika golongan 4 terdiri atas diazepam, clobazam, fenobarbital, lorazepam, nitrazepam, dan masih ada beberapa yang lain lagi. Ini biasa digunakan di dalam pengobatan karena memberikan potensi ringan di dalam adiksi, di dalam ketergantungan. Berdasarkan efek yang ditimbulkannya, psikotropika bisa digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu golongan 1 sebagai stimulan. Stimulan itu artinya merangsang. Stimulan memberikan pengaruh rangsangan terhadap otak dan sistem saraf. Contohnya ini ekstasi, kokain. Kemudian psikotropika golongan yang kedua sebagai depresan, mengakibatkan turunnya tingkat kesadaran. Ini dari morfin dan barbit. Sedangkan zat psikotropika yang memberikan efek yang ditimbulkan itu berupa halusinogen, jadi penggunanya bisa mengalami halusinasi. Ini LSD dan ganja. Dampak penggunaan ekstasi dan sabu, baik jangka pendek maupun jangka panjang, perhatikan. Untuk jangka pendek, tidak tidur, rasa riang yang berlebihan atau euforia, perasaan melambung, rasa nyaman, meningkatkan keakraban, masih banyak yang lain. Yang inilah yang mereka inginkan, tapi dalam waktu yang sesaat, lupa mereka akan efek jangka panjangnya. Kurang gizi, anemi, penyakit jantung, gangguan jiwa, pecahnya pembuluh darah di otak, yang ini bisa menyebabkan kematian. Dampak penggunaan nitrazepam. Untuk dosis tertentu, itu efeknya merasa senang, otot mengendur, jadi rileks. Tapi pada dosis yang lebih dari dosis normal, bisa mengalami gangguan bicara, gangguan persepsi, diajak bicara apa, jawabannya apa, maksudnya begitu. Jalan sempoyongan, dan dosis yang lebih tinggi lagi, efeknya bisa fatal sampai dengan kematian. Ya. Zat yang bisa mengakibatkan ketergantungan yang lainnya, yaitu zat psikoaktif lainnya. Jadi tadi yang pertama narkotika, yang kedua itu psikotropika, yang ketiga itu zat psikoaktif lainnya. Zat atau obat psikoaktif lainnya ini berpengaruh terhadap sistem kerja saraf. Dalam hal ini adalah saraf pusat. Kalau disalahgunakan atau dikonsumsi dalam jumlah di atas ambang batas toleransi tubuh kita. Apa psikoaktif lainnya itu? Adalah alkohol, nikotin, kafein. Ini kelihatannya sederhana saja di mata kita, tetapi efeknya sungguh juga berat. Alkohol dalam jumlah yang sedikit bisa merangsang semangat, memberikan rasa hangat di dalam tubuh, rasa segar, tetapi dalam jumlah yang besar ini bisa memperlambat reaksi tubuh. Pernah kalian melihat orang yang sedang mabuk karena terlalu banyak mengkonsumsi minuman beralkohol? Nah, antara lain seperti itu.
Dibagi menjadi 3 golongan, A, B, C. Di sini menurut kadar alkoholnya. Kadar alkohol yang sering bisa memabukkan itu kandungannya 20% ke atas. Dampak penggunaan alkohol, orang bisa menjadi mabuk, jalannya sempoyongan, kemudian menyebabkan keinginan untuk merusak. Banyak terjadi kejahatan atau mungkin kecelakaan di jalan karena pelakunya mabuk. Efek jangka panjang lebih parah lagi, merusak hati, merusak kelenjar getah lambung, kerusakan pada sistem saraf, dan masih banyak yang lainnya, termasuk bisa mengalami kanker penggunanya itu. Anak-anak, siapa yang pernah merokok? Banyak orang-orang di sekitar kita yang suka merokok. Kalau perokok berat, mereka disuruh memilih, lebih memilih tidak makan daripada tidak merokok. Kenapa? Karena di dalam merokok terdapat zat yang sifatnya adiktif, menimbulkan ketergantungan, yaitu nikotin. Nikotin ini terdapat di dalam rokok yang dibuat dari daun tembakau itu dengan proses tertentu, dicampuri cengkeh, dicampuri aroma yang lain. Yang bisa menyebabkan ketergantungan itu adalah nikotin. Kalau sudah mencoba merokok, kepengen mereka merokok lagi, jadilah perokok berat. Ini berbahaya. Selain juga rokok mengandung bahan yang lain yang juga berbahaya seperti halnya nikotin. Antara lain tar juga. Dampak pemakaian nikotin antara lain warna gigi biasanya menjadi lebih kuning. Selain juga menyebabkan kanker paru-paru. Oleh sebab itu, say no drug. Kafein itu terkandung di dalam teh maupun di dalam kopi. Di dalam teh kandungan kafein lebih sedikit. Jadi di dalam teh selain terkandung kafein di dalamnya juga mengandung tein, teofilin, dan teobromin dalam jumlah yang sedikit. Jadi teh itu ternyata juga bisa menyebabkan ketergantungan. Demikian juga kopi. Kopi itu yang menyebabkan ketergantungan itu adalah kandungan kafeinnya. Kandungan kafein pada kopi lebih tinggi daripada teh. Kafein di dalam kopi meningkatkan respon kewaspadaan pada otak. Maka biasanya banyak orang yang supaya bisa tidurnya malam-malam, begadang malam-malam, minum kopi karena kafeinnya itu yang menyebabkan respon kewaspadaan pada otak. Supaya kita terhindar dari bahayanya narkoba, maka perlu kita upayakan pencegahannya. Apa saja yang harus kita lakukan? Antara lain, mengenali diri sendiri, percaya diri, meningkatkan keterampilan yang kita punya, memilih pergaulan yang baik, belajar terampil mengatasi masalah, mengambil keputusan kalau ada masalah, memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan menurut agamanya masing-masing, melakukan kegiatan yang positif, berolahraga, komunikasi yang baik dengan teman, dengan orang tua, dengan masyarakat, apalagi dengan Tuhannya. Kemudian latihan menjadi agen pencegahan penyalahgunaan
narkoba, membaca-baca buku, literatur, kemudian kampanye tentang bahayanya narkoba dan jangan menggunakannya. Itu adalah upaya yang bagus yang perlu kita lakukan untuk pencegahan bahayanya narkoba. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa membaca buku literasi dan mengamalkan ilmu yang kita dapatkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.